Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jamaah semua rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang mulia ini masih diberikan oleh Allah nikmat bisa bangun pagi kemudian melaksanakan sholat subuh berjamaah yang merupakan barometer keimanan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah keistiqomahan untuk tetap bisa menjaga sholat subuh berjamaah ini, dan mudah-mudahan juga Allah istiqomahkan kita sampai akhir hayat insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian salat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Jamaah rahimakumullah, sengaja memang kami keliling dari pesantren, dan terima kasih waktu itu Pak Anca, kemudian Pak Iqbal, dan beliau silaturahim ke pesantren Pak ya, dalam rangka membicarakan tentang keinginan jamaah di sini untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan, niatnya terlaksana, dan mudah-mudahan juga Mushola Al-Ikhlas semakin berkembang, jamaahnya semakin banyak Pak ya, khususnya jamaah subuh, karena ini adalah sebagaimana saya katakan tadi, barometer keimanan kita itu diukur dari sholat subuh berjamaah. Dan sampai hari ini kenapa orang Yahudi itu masih menjajah Palestina? Salah satunya karena dosa umat Islam sendiri, bukan salah orang Palestina, bukan salah orang Yahudi ya. Karena dosa kita semua umat Islam. Apa dosa kita? Tidak menjaga sholat subuh berjamaah di masjid. Karena dalam salah satu hadis Rasulullah menegaskan bahwa kita umat Islam itu akan diberikan oleh Allah kemenangan terhadap orang Yahudi kalau sholat subuh berjamaahnya sudah sama dengan sholat Jumat. Dan itu disadari oleh orang Yahudi ya Pak, disadari, dan mereka paham bahwa umat Islam itu selama mereka belum menjaga sholat subuh berjamaahnya sama seperti mereka menjaga sholat Jumat, maka mereka tidak akan bisa menghalangi orang Yahudi untuk memerangi Palestina. Jadi kalau saya bisa katakan ini dosa semua umat Islam, kesalahan lah paling tidak. Kenapa? Sholat subuhnya belum bisa sama dengan sholat Jumat. Makanya mereka masih berani untuk menjajah Palestina, menghabisi saudara kita yang ada di sana. Ajabarakumullah, kita doakan semuanya, semoga mereka yang di Palestina diberikan oleh Allah kesabaran, kekuatan, keistiqomahan, karena mereka berjuang bukan cuma untuk Palestinanya, tapi untuk kita umat Islam yang di sana ada salah satu rumah Allah milik kita semuanya, dan Rasulullah
perintahkan kepada kita untuk datang ke sana. Jadi salah satu masjid yang Allah perintahkan kepada kita untuk datang itu masjid mana Pak? Masjidil Aqsa. Allah perintahkan kita sholat berjamaah di sana. Nah itu. Dan sampai hari ini hanya mungkin segelintir umat Islam saja ya, entah itu umroh plus Aqsa-nya atau memang sengaja tur religinya ke sana yang bisa sholat berjamaah di sana. Kita belum, Pak. Ya, belum. Ya, mudah-mudahan ke depan Allah memberikan rezeki semua kita bisa sholat di sana. Rasulullah Pak sholat berjamaah menjadi imam buat para nabi dan rasul di sana, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kita paling tidak pernah menginjakkan kaki dan melaksanakan sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Nah, Bapak semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Kami dari pesantren sengaja memang silaturahim setiap hari setiap hari Minggu pagi ngajak anak-anak untuk keliling sholat subuh berjamaah, dan ini sudah pekan keberapa? Ketiga ya. Yang ketiga pertama di Masjid Baitur Rahim di Bukit Merapen, kemudian yang kedua di Masjid Al Hidayah pekan kemarin, dan sini yang ketiga ya, yang dekat-dekat dulu ya, insya Allah. Dan yang kita punya kontaknya tentu dengan pengurus masjid atau musholahnya. Ya, terima kasih kepada jamaah semua yang sudah menerima kami. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Pertama kita silaturahim, mengenalkan pesantren Azamtu. Ya, ini sebagian kecil murid santri kita, Pak. Ada berapa orang yang ikut hari ini? Ada 9 ya. Ya, atau berapa? Ada 6. Ada berapa? 10 orang yang ikut ya. 12 orang yang ikut, dan kita baru diberikan oleh Allah amanah itu 46 orang santri. Tahun kedua ini ya. Tahun pertama 18, tahun kedua 28. Ya, mudah-mudahan tahun ketiga ini lebih banyak lagi, dan sudah ada yang daftar. Alhamdulillah sudah ada yang daftar santri kita untuk tahun ajaran 2024-2025. Jadi kalau ada yang mau daftarkan anaknya atau saudara dan saudari atau siapapun ya silakan, kita terbuka. Cuma syarat utamanya wajib bisa ngaji ya. Wajib bisa ngaji, karena memang pelajaran kita dari kelas 1 sudah banyak bahasa Arabnya. Kalau tidak bisa ngaji Pak, pasti susah ya, pasti susah untuk mengikuti. Dan yang tahun kemarin itu kelas 1 berapa buku kita habiskan? 2 buku gontor yang mestinya 2 tahun diajarkan di gontor, kita ajarkan 3 bulan. Ngebut ya, ya Fib ya, ngebut. Nahunya yang mestinya diajarkan 2 tahun, kita ajarkan 1 tahun. Alhamdulillah di antara mereka ya sebagian besar insya Allah bisa ya, dan hafal kitab nahunya, terutama kaidahnya itu wajib kita suruh hafal. Kemudian juga pelajaran usul fikih sudah kita ajarkan, yang mestinya dikajarkan di kelas 3 MTS, kita ajarkan di kelas 2 MTS. Dan kita banyak memakai kurikulum Al-Azhar Kairo Mesir, jadi gitu Pak ya. Kita kombinasikan antara kurikulum Indonesia dengan kurikulum luar negeri, karena kita punya niat anak-anak kita untuk bisa melanjutkan sekolah ke Timur Tengah. Ya, bukan cuma sekedar dia YN atau dia apa ya. Nah, cita-citanya kalau bisa semuanya bisa melaksanakan melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi ke Timur Tengah, biar belajar Islam ke sumbernya ya kan. Kalau kita itu ibarat ngambil air Pak, ibarat ngambil air akan jauh lebih baik ke sumbernya aslinya kan gitu ya. Karena semakin ke sumber itu akan semakin jernihlah air itu gitu.
Ya minimal seperti itu harapannya. Nah, jemaah yang diberkakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Kemudian yang kedua, niat kita memang menyambung silaturahim ke masjid-masjid yang selama ini kita sudah tahu, mudah-mudahan tidak terputus, karena salah satu kunci surga itu nanti akan kita jelaskan adalah menyambung silaturahim. Nah, Bapak semua rahmatullah itu ya, dan tidak ada niatan lain, bukan karena mau nyalek sama dengan beliau, tidak ya. Ya kan, ini biarkan beliau saja ya. Tidak ada niat itu ya, bukan karena kita sama-sama sebagai caleg, bukan Mbak ya. Tidak ada niat sebagai itunya. Dan doakan nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa bawa buku doa, karena niat kita ini belum tercapai. Sekalian silaturahim itu kita akan bagikan buku doa dan zikir yang dari Al-Quran ya. Mudah-mudahan nanti bisa cepat selesai Pak. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki buat kita semuanya, agar nanti kita bisa menghafal doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, karena itu doa terbaik yang diajarkan oleh Allah kepada kita sebagai hamba-Nya gitu. Baik, jemaah rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan sampaikan salah satu hadis Rasulullah yang pertama kali dihafal oleh sahabat Rasulullah, yaitu siapa? Sahabat anak seorang munafik, gembongnya ya, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul yang masuk Islam. Dan kata beliau, pertama kali yang aku dengar dari Rasulullah itu adalah ayuhan nas abshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Ini kesaksian seorang anak dari gembong munafik Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul. Beliau ketika melihat Rasulullah itu katanya apa? Ma ra'aitu fi wajhi Rasulillah annahu rajulun kadzdzab. Aku tidak melihat di wajah Rasulullah itu bahwa dia adalah seorang pembohong. Tidak ada itu sebagaimana yang dikatakan oleh orang bahwa beliau atau Rasul kita itu seorang pembohong. Di wajahnya, ternyata dari wajah itu Pak kelihatan ya. Mungkin inilah kenapa raut wajah atau apa itu bisa menggambarkan sesuatu. Ada orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk bisa membaca situasi orang dari wajahnya, seperti Utsman bin Affan. Ketika ada seorang yang datang, kata Utsman, "Inni ra'aitu fi wajhika atharaz zina." Aku melihat di wajahmu itu bahwa engkau baru melakukan perbuatan zina. Dari wajahnya dia tahu. Subhanallah. Itulah kata Rasulullah, firashul mu'min. Itulah apa? Firasatnya seorang yang beriman yang Allah berikan itu. Nah, Bapak semua rahimakumullah. Pertama yang Rasulullah ajarkan agar kita mudah untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala atau kunci surga itu adalah mengucapkan salam, dan ini kita sudah amalkan semua insyaallah ya. Bahkan orang non muslim pun sekarang mengucapkan salam ya. Tapi kita juga umat Islam ngikut-ngikut juga, salamnya tidak karuan gitu ya. Banyak sekali salamnya ya, ada gitu ya. Nah, yang itu mestinya tidak perlu kita ucapkan, mestinya Pak ya, tidak perlu kita ucapkan. Nah, kenapa salam Pak? Pertama, salam itu doa. Ketika kita mengucapkan assalamualaikum, itu sebenarnya kita sedang mendoakan orang, dan doa itu akan kembali buat kita. Buktinya apa? Ketika kita mengucapkan salam, orang balik membalas waalaikumsalam, itu minimal. Kan doa kita mendoakan orang, orang
orang pun kemudian mendoakan kita. Apa isinya? Satu, keselamatan. Assalam itu artinya keselamatan. Dua, kedamaian. Yang ketiga, apa? Ketundukan, kepatuhan, ketaatan. Itu makna salam. Jadi jabarakumullah, ketika kita mendoakan orang dengan mengucapkan salam itu, pertama kita mendoakan keselamatan buat orang. Kedua, mendoakan kedamaian. Ketiga, mendoakan orang agar diberikan oleh Allah ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi doa. Yang kedua, salam itu sendiri Bapak Subhanahu adalah dia selain doa juga adalah pembuka dan penutup yang dianjurkan dalam Islam. Segala sesuatu itu mestinya dibuka dengan ada pembuka dan penutupnya. Dalam Islam pembuka sesuatu itu adalah salam. Ya, adalah salam, penutupnya juga salam. Entah itu pembuka majelis, pembuka pertemuan dan seterusnya, juga penutupnya juga diakhiri dengan salam. Nah, jamaah. Kemudian yang ketiga, salam itu ini adalah ucapan malaikat menyambut ahli surga. Jadi secara tidak langsung kita sedang mendoakan orang masuk surga. Apa kata malaikat? Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan buat kalian semua wahai penghuni surga. Salamun alaikum tibtum. Berbahagialah kalian. Fadkhuluha khalidin. Masuklah kalian semua ke dalam surga itu kekal abadi. Subhanallah. Ini ucapan malaikat menyambut calon ahli surga. Mudah-mudahan kita semua termasuk ya yang nanti disambut oleh malaikat seperti itu. Insya Allah. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang kedua, Bapak Subhanahuwataala, yang dikatakan oleh Rasulullah pembuka surga atau kunci surga itu adalah apa? Wa at'imut ta'am, bantu orang. Kalau bahasanya itu adalah ngasih makan. Wa at'imut ta'am. Kenapa bahasanya adalah wa at'imut ta'am, kasih makan orang? Karena sesungguhnya bantuan yang diberikan oleh kita sebagai seorang hamba Allah itu kepada orang lain yang banyak manfaatnya, salah satunya Pak ya adalah kita ngasih makan orang, karena itu akan menjadi darah daging, menjadi energi, menjadi tenaga. Selama itu masih ada di dalam tubuhnya, itu kita juga dapat pahala, ya kan? Itu ngasih makan. Walaupun kata Rasulullah bisyikit tamroh, walaupun cuma dengan sebutir kurma semampunya seseorang, tidak harus dengan cara yang mahal, tidak harus sesuatu yang mewah, tapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Jadi ngasih makan. Dan ini salah satu bentuk sedekah, ya kan? Dan itu sedekah jariah. Artinya kalau orang itu memberikan sesuatu kepada orang lain, insya Allah nanti selama dia masih hidup bisa dapat pahala terus tuh. Kalau jadi darah dagingnya kan, dapat pahala sampai dia nanti meninggal. Itu luar biasa. Itu Pak Subhanallah ya. Bahasanya adalah wa'atmut ta'am. Kedua Pak, namanya kita ngasih makan orang atau apa, memberikan makan itu, ini urusan perut, ini urusan yang sangat luar biasa. Salah satu, mohon maaf Pak ya, untuk menjinakkan orang itu seperti apa sih? Ya, kenyangkan dulu perutnya, gitu kan? Jangankan manusia, binatang pun begitu. Anjing yang galak itu bisa takluk kalau dikasih makannya kan. Binatang apapun Pak. Kenapa dia senang dengan apa itu yang tukang jaganya? Karena ngasih makannya kan. Buaya, dia tahu siapa orang yang ngasih makan dengan dia, maka dia
tidak akan ganggu kecuali mungkin sedang dalam kondisi tidak baik. Jadi binatang apapun bahkan ya, ular segala macam, kalau dikasih makan oleh seseorang, dia akan tunduk gitu, akan patuh dan tidak akan mengganggu kecuali mungkin dalam kondisi tertentu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itu kemudian yang ketiga adalah Rasulullah ajarkan pintu surga itu menjalin hubungan silaturahim seperti ini, Pak. Ada hadis lain yang menyebutkan salah satu jalan untuk mempermudah nanti hisab pada hari kiamat dan mempermudah masuk surga itu ada 3. Nah, pertama kata Rasulullah, salasun man kunna fihinna adakhala yassarahullah hasabahullah hisaban yasira wa yudkhiluhul jannata. Ada 3 hal, kalau orang itu punya 3 hal ini, maka Allah akan hisab dia dengan cara yang mudah pada hari kiamat nanti, dan Allah akan masukkan ke dalam surga. Apa itu? Pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tu'ti man haramak, engkau kasih orang yang tidak mau memberimu. Ini tadi kan masuk memberi makan tadi ya kan. Jadi kita tidak boleh pelit kepada orang yang pelit dengan kita, Pak. Biarkan dia pelit, tapi kita jangan pelit dengan dia. Jangan dibalas pelitnya dia dengan pelitnya kita pula, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ini perintah Rasulullah. Ya, karena Rasulullah itu kan salah satunya disebutkan oleh Khadijah adalah watut ta'am. Engkau senantiasa ngasih makan orang oleh Rasulullah. Itu salah satunya ya. Nah, dan juga itu bentuk orang dermawan. Dermawan itu adalah orang yang dekat kepada Allah dan juga dekat kepada surganya. Kata Rasulullah, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, wa qaribun minal jannah. Orang yang dermawan itu dekat kepada Allah, dekat kepada surga, dekat juga dengan orang. Lihatlah Pak, kalau orang dermawan itu di mana-mana orang suka, ya kan? Saya mendapatkan banyak orang dermawan di Bangka Belitung ini luar biasa, banyak sekali, dan itu pasti rame nanti rumahnya. Kalau ada acara itu pasti rame. Kenapa? Orang tahu dia dermawan. Banyak ya terjadi itu, salah satunya Momiani yang di Kacang Pedang ya. Ya itu Masya Allah dermawan. Itu pasti rame kalau acara. Ya, karena memang dia setiap kali ada acara tuh ngasih orang ya, Pak, ya. Ngasih uang sekian ya. Entah orang datang karena ampaunya wallahualam Pak ya. Yang jelas rame. Atau yang terkenal juga kan almarhum Pak siapa yang punya tiki Pak? Pak Suprapto ya. Itu kalau ada acara luar biasa ramenya insyaallah. Ya itu jabatan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga kunci surga itu menyambung silaturahim. Itu kata Rasulullah juga yang mempermudah tadi itu untuk mendapatkan hisab yang mudah adalah apa? Wa tasilman qata'an, sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan denganmu. Jadi tidak boleh Pak. Orang putuskan silaturahim kita biarlah. Juga ada kawal kan. Tidak boleh kan gitu ya. Tetap kita harus sambung hubungan silaturahim. Bahkan ajaran Islam Pak, jangankan kita dengan kawan untuk menyambung hubungan silaturahim, dengan kawan orang tua kita pun seperti itu. Jadi salah satu yang diajarkan oleh Islam itu Pak, kalau orang tua kita punya kawan, kita harus tahu kawan orang tua kita. Tujuannya apa? Nanti ketika dia meninggal, kitalah yang menyambung hubungan persahabatan itu. Kita datangi dia. Ya, kita datangi. Dari mana kita tahu ini? Dari banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya kisah Nabi Yusuf itu kan ketika apa? Dalam penjara. Nabi Yusuf tidak memperkenalkan dirinya, Pak. Tapi beliau perkenalkan adalah orang tuanya pertama kali itu.
bahwa beliau itu siapa sih saya, ke bahasa saya ini bahasanya saya, siapa sih saya ini, enggak, saya ini cuma anak si fulan disebutkan seperti itu. Nah, begitu disebutkan bapaknya, oh tahu ini bukan orang sembarangan, kan gitu lah ya. Nah, jadi itu yang dilakukan oleh Nabi Yusuf sehingga lebih cepat koneknya dengan mereka yang ada di dalam penjara. Nah itu. Baik, jemaah rahmatullah. Jadi yang ketiga adalah menyambung silaturahim. Selain juga bisa membuat umur kita menjadi berkah, juga insya Allah membuka relasi. Namanya silaturahim itu kan. Kenapa membuka pintu rezeki? Karena dengan silaturahim itu insya Allah akan banyak relasi. Kan gitu Pak ya. Banyak kawan, namanya orang juga saja sering silaturahim, insya Allah banyak orang kenal, banyak juga nanti insya Allah membuka pintu-pintu rezeki bagi dia. Siapa tahu kan gitu ya, dengan silaturahim seperti itu, pas orang butuh, pas pula kita kan, kita juga butuh sehingga connect gitu. Tapi bukan berarti kita ini Pak ya, enggak ya. Jazakumullah, itu yang diajarkan oleh Rasul kita. Dan yang keempat adalah yang membuka pintu surga itu kata Rasulullah, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salat malamlah ketika orang tidur walaupun cuma 2 rakaat. Ya, walaupun cuma 2 rakaat, salat tahajud. Ya anak-anak semuanya. Halo, Gabriel. Ini insyaallah. Salat tahajud ini yang akan membuka pintu surga. Kenapa Bapak semua? Kata Rasulullah, salat tahajud itu adalah da'bus solihina qablakum, jalannya orang-orang soleh sebelum kalian. Walaupun cuma 2 rakaat sebelum azan subuh, manfaatkan waktu yang ada ya, khususnya santri. Jangan tidur waktu sampai musola, jangan tidur lagi. Manfaatkan untuk tahajud walaupun cuma 2 rakaat. Ini jalannya orang soleh, dan bahkan inilah nanti yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat khusus terkait dengan tahajud itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi, dari sebagian malam itu kalian bertahajudlah. Nafilatan laka, sebagai tambahan buat kalian. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dengan begitu mudah-mudahan Allah akan mengangkat derajat, memberikan kepadamu makom derajat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dan ini yang menjadi barometer. Salahuddin Al-Ayyubi ini udah barometernya. Salahuddin Al-Ayyubi itu menempatkan pasukan perang itu berdasarkan sholat tahajudnya. Itu kisahnya kita sangat tahu Pak, bagaimana ketika beliau menjadi pemimpin perang salib itu, pasukan terdepannya adalah mereka yang melakukan sholat tahajud. Jadi ini garda terdepannya, dan inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah kepada Muslim Al-Fatih, yang sebagian kalian ini anak-anak ada yang sudah baca bukunya, bahwa yang bisa membebaskan Konstantinopel itu adalah seorang yang ketika akil balik, begitu dia masuk akil balik, tidak pernah lepas sholat berjamaah dan tidak pernah lepas tahajud. Itu ciri-cirinya, dan ternyata itu dimiliki oleh Muhammad Muslim Al-Fatih itu Pak. Jadi tentaranya, pemimpinnya itu kata Rasulullah adalah yang dia sejak akil balik tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah 5 waktu dan tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dan itu betul. Ternyata Rasulullah tidak bohong. Kemenangan membebaskan Konstantinopel itu dimiliki oleh dia yang berhak. Waktu itu diseleksi sama guru-guru ya, zaman itu kan
ada guru-gurunya. Ditanya, siapa yang sejak akil balik tidak pernah melaksanakan, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah? Dialah yang angkat tangan. Ditanya lagi, siapa yang tidak pernah meninggalkan tahajud? Dia lagi yang angkat tangan. Maka dialah kemudian dijadikan komandan perang itu. Dan usianya masih remaja. Wa subhanallahi, usia masih remaja. Memimpin perang membebaskan Konstantinopel itu ya. Nah, ini jabah yang berikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 pintu surga ini atau kunci surga ya, bukan pintu ya. Kunci surga ini mudah-mudahan bisa kita amalkan ya. Karena memang waktu malam itu adalah waktu yang tenang. Kenapa dianjurkan? Agar apa? Di waktu yang tenang itu namanya jaringan Pak ya. Kalau kita berbicara jaringan tengah malam itu insya Allah tidak banyak orang yang pakai. Jadi kalau kita pakai internet insya Allah sinyal kita lebih kencang ya kan, itulah lebih kuat. Jadi lebih puas kalau kita menggunakan internet. Itu ibaratnya kita sedangkan berinternetan dengan Allah ya kan. Yang kedua, tambah lagi sumber sinyalnya ini lebih dekat. Ya, lebih dekat karena Allah yang mendekat ke langit dunia, turun ke langit dunia. Berarti kan sumbernya itu lebih dekat lagi dan itu akan memperlancar koneknya kita dengan jaringan itu insyaallah. Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Dan yang ketiga, para ulama-ulama terdahulu itu memang kalau menyelesaikan masalah kita ini kan banyak masalah zaman sekarang ini jauh sebenarnya lebih banyak masalah daripada zaman dulu. Itu tengah malam. Jadi kalau kita banyak masalah dalam hidup ini Pak, sebenarnya selesaikanlah di waktu malam. Dimulai kita dengan beribadah dulu kepada Allah, lalu kemudian mintalah kita berdoa, dimudahkan urusan kita di situ. Ini cara sebenarnya yang diajarkan oleh para ulama kita dan bahkan Allah gitu ya, gitu kan. Bahkan dalam hadis kursinya itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala memanggil siapa yang meminta akan aku kabulkan, akan aku kasih. Dicari, Allah yang mencari Pak, bukan kita yang mencari tapi Allah yang mencari kita. Tuh, bayangkan tuh, kalau ada orang yang mau ngasih dia yang nyari, itu kan luar biasa tuh bahkan. Nah, tapi kalau kita yang nyari orang yang mau ngasih, nah itu yang sulit, ya kan? Sulit. Dia pasti milih-milih. Tapi kalau dia sudah nyari, subhanallah, namanya dia sudah nyari itu, pasti akan lebih gampang. Kalau kita ibarat tidak perlu proposal lagi ya kan? Tapi coba kalau kita yang mengajukan, jelimet luar biasa, ya kan? Persyaratannya ini itu dan sebagainya ya. Saya ingat waktu itu Profesor Dr. Anis, Rektor Unsri, sekarang kayaknya sudah enggak lagi Rektor Unsri. Zamannya saya ngajar Ustadz David, nih muridnya Ustadz David, yang dulu murid saya sekarang murid Ustadz David. Bapak Subhanallah, kisahnya itu beliau ini ditugaskan dari Unsri untuk mengawas ujian di Bangka Belitung. Di Bangka Belitung seluruh ujian tingkat SMA, SMK, dan MA yang ada di Bangka Belitung. Qadarullah ketemu dengan saya di pesantren Nurul Falah, waktu itu saya kepala sekolahnya. Beliau ceritakan bahwa beliau sedang mencari putra-putri terbaik dari Bangka Belitung untuk bisa kuliah di Unsri. Modalnya apa Pak? 1 juz hafalan. Subhanallah waktu itu ya. Bisa masuk tanpa tes, beliau yang nyari. Sehingga kita alhamdulillah waktu itu sebenarnya ada 2 orang. Fatur Rahman, Fatur ya, Fatur Rahman, mana Fatur tidak ikutnya. Yang kedua Ustadz David mestinya gitu. Nah, ada 2 orang ini. Cuma Ustadz David memilih untuk ngambil di Lipihan.
di Libya, dan kemudian Fatur yang ngambil ke Unsrinya. Nah itu modalnya 1 juz Pak, tidak dites pula gitu. Kalau Renza insya Allah lebih. Sekarang udah berapa Renza? Sudah berapa? 6 juz tuh kalian. Masya Allah 6 juz ya. Beliau udah 6 juz, kalian udah berapa? 5 juz baru. Ajarin bagaimana ngapal ya Renza ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan ahlul Quran Pak ya, insya Allah, amin ya. Nah, jazakumullah, dengan persyaratan apa adanya, ini bukti kemudahan, maka dapatlah beliau beasiswa di Unsri. Selama kuliah itu gratis, bahkan dikasih duit setiap bulan, bisa beli sepeda, beli itu ya. Itu subhanallah, anaknya Pak Haji Sairan Pak ya, nomor 2 sebelum terakhir dari istrinya yang pertama. Sekarang juga ngajar di Mesu. Itu dicari. Nah, jazakallah, itu bukti ya, bukti bahwa ketika yang mau memberi itu mencari kita, itu akan jauh lebih gampang lagi. Maka Anda semuanya, kita yang masih belajar ya Pak, kita jadikan posisi kita adalah orang yang dicari gitu. Insya Allah itu akan lebih gampang lagi gitu ya. Nah, bagaimana ya, penuhi syaratnya. Kalau syaratnya terpenuhi itu, maka insya Allah akan banyak orang yang mencari kita gitu. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Pak, mudah-mudahan silaturahim ini membawa berkah buat kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan, mudah-mudahan Allah pertemukan kita semua insya Allah, tidak di dunia ini, mudah-mudahan nanti di akhirat kelak, amin Allahumma amin, tentunya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal hinayah wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.